wabarakatuh. Besti aku balik lagi, ketemu lagi kita di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Hai kamu, apa kabar? Sudah 1 minggu nih nggak ketemu nih. Dan sekarang di minggu ini kita masuk ke episode baru di part yang baru juga, yaitu part 1. Jadi kita mulai bahasan atau tok-tok yang baru ya di minggu ini ya. Tentang apa sih? Nih ya, kamu pernah nggak sih dengerin gini deh, misalnya kita lagi ketemu kumpul keluarga besar di Idul Fitri, Idul Adha, Natal atau segala macam itu ya. Terus udah gitu ada nih biasanya dari saudara-saudara kita yang di atas kita usianya gitu. Terus dia mulai tuh ngobrol sama kita, mendekat lagi sama kita ya, namanya saudara kan ya, kita pasti udah akrab duluan gitu. Jadi kita mengakrabkan diri lagi. Terus lagi ngobrol-ngobrol ini itu, lagi enak-enaknya, tiba-tiba mulailah keluar itu pertanyaan yang gitu deh, gitu kan. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gini nih, lagi enak-enak ngobrol, terus tiba-tiba dia bilang gini, kamu kapan nikah? Nah, loh, pernah nggak digituin ya? Atau pernah gituin orang? Aduh jangan ya, kalau pernah gituin orang, please, yang terakhir kali kamu mengucapkan kalimat pertanyaan itu, biarlah itu jadi yang terakhir aja ya. Jangan kamu lanjutin lagi di masa depan. Ya, karena apa? Ini yang akan kita bahas, ya kan? Nih, saya bacain sedikit ya untuk prolognya ya. Di banyak budaya termasuk Indonesia, pertanyaan kamu kapan nikah? Itu sering terdengar lebih sering daripada hai apa kabar? Nggak tahu aku juga ya, orang-orang kok lebih senang nanya itu ya. Begitu ketemu, hei lo kapan nikah? Aduh, coba tanyain dong kabarnya, coba tanyain dong prestasi terakhirnya gitu. Ya kan, daripada nanya pertanyaan yang itu, ya kan. Pertanyaan ini muncul di acara keluarga, reuni sekolah, bisa juga pertemuan kantor, bahkan obrolan santai dengan tetangga. Iseng-iseng amat ya pertanyaan kayak gitu ya. Nih ya, pertanyaan itu kadang disampaikan dengan niat baik. Betul sih, maunya kita bertanya dengan niat baik. Tapi kan tidak semua orang yang ditanya menganggap itu adalah sebuah niat baik, ya kan? Kadang sebagai basa-basi bisa juga. Kadang karena rasa penasaran dan tidak jarang menjadi sumber tekanan yang tidak terlihat. Nah, ini yang tidak terlihat ini nih yang sering menyerang atau dianggap menyerang oleh si yang ditanya ya. Pernikahan itu adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup seseorang ya. Tapi ironisnya hal yang sangat besar ini sering diperlakukan sebagai target usia atau perlombaan sosial. Aduh jangan dong, kan yang menentukan kapan kita menikah bukan diri kita sendiri kan, ada banyak faktor kan, ya kan. Padahal setiap orang berjalan di jalur hidup yang berbeda pastinya, ya kan, membawa cerita, kesiapan dan tantangan yang berbeda juga. Nah ini yuk kita bahas lagi lebih luas, lebih dalam dan lebih bijaksana tentang kalimat ini nih, kalimat pertanyaan yang kadang-kadang bikin kesel banget gitu ya. Walaupun mungkin yang nanya itu tidak bermaksud untuk menyerang kamu. Ya, poin pertama adalah pernikahan itu bukan perlombaan, ya, melainkan perjalanan. Ya, untuk kamu yang masih suka nanya-nanya kayak gitu, coba sini renungkan deh video ini ya. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap hidup sebagai kompetisi. Ya, temen akrab kamu, sahabat kamu udah pada nikah semua, kamu kapan? Kok kamu belum? Gak gitu juga konsepnya, baby. Ya kan? Teman kuliah nikah di usia 24, tuh, sepupu nikah usia 26, rekan kerja nikah di usia 29. Lalu tanpa sadar muncul pertanyaan, lo kapan? Ya kan? Mereka sudah, kok lo belum?
Itu pertanyaan mereka. Atau pertanyaan dari dalam diri kamu juga bisa begitu kan? Mereka semua udah nikah kok gue belum. Ya. Ingat tadi yang aku bilang, perjalanan hidup termasuk pernikahan itu bukan kompetisi. Ya, tapi perjalanan hidup, ya kan? Padahal, saya bacain lagi, padahal hidup tidak memiliki garis finish yang sama untuk semua orang. Ada yang menemukan pasangan hidup sejak muda, pastinya. Ada yang ketemu di usia 35, yang agak mundur sedikit gitu kan. Ada yang menikah setelah berkali-kali gagal, betul juga. Ada yang tidak menikah dan tetap menjalani hidup yang bermakna. Itu yang paling penting. Ya, hidup yang bermakna. Ya kan? Menikah lebih cepat tidak otomatis lebih bahagia. Pastinya, menikah lebih lambat juga tidak otomatis gagal. Pastinya juga. Ya kan? Yang menentukan kualitas pernikahan bukan seberapa cepat seseorang sampai ke sana, melainkan bagaimana ia menjalaninya setelah tiba di sana. Ya. Ingat-ingat tuh, no, ya. Nih sekarang poin kedua, yaitu tidak semua orang yang belum menikah sedang menunggu. Ada yang sedang menunggu, tapi ada juga yang tidak sedang menunggu. Ya, banyak orang, saya bacain lagi, banyak orang mengira bahwa seseorang yang belum menikah itu pasti lagi mencari pasangan. Belum tentu juga sih, ya kan? Ada yang lagi bangun karir. Banyak kayak begitu. Ada yang sedang merawat orang tua, ada juga pastinya. Ada yang masih menyelesaikan pendidikan, tuh banyak ininya, banyak alasannya. Jadi tujuan utamanya tuh mungkin pada saat ini bukan hanya pernikahan, bukan menuju ke situ, ya. Ada juga yang sedang memulihkan diri dari hubungan yang menyakitkan sebelumnya, pastinya. Ada yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri. Contoh nih ya, ada perempuan usia 32 tahun lah, 32 atau 35 tahun gitu ya. Mungkin belum menikah bukan karena tidak ada yang ngelamar. Nah, jadi jangan mikir kalau orang belum nikah itu nggak laku ya, nggak ada yang mau. Nggak begitu. Nggak begitu aturan mainannya, Bebe. Ya, melainkan karena ia sedang merawat ibunya yang sakit. Ya, seorang laki-laki ada lagi nih ya, usia 35 tahun, mungkin belum menikah karena sedang keluar dari tekanan ekonomi dan tidak ingin membangun keluarga dengan kondisi yang belum stabil. Loh kan. Nah, dari luar si laki-laki dan si perempuan ini sama-sama belum menikah, ya. Tapi dari dalamnya kisahnya bisa sangat berbeda. Jadi kamu sebelum melontarkan pertanyaan itu, coba dilihat dulu orangnya yang akan kamu tanya. Ya, belum tentu dia cuma nunggu jodoh doang gitu, belum tentu. Ya. Nah, selanjutnya adalah menikah karena takut tertinggal adalah alasan yang berbahaya. Waduh, saudara-saudara, ya, tekanan sosial sering membuat seseorang menikah bukan karena siap, tapi karena takut. Waduh, ya, takut apa? Takut dianggap terlambat, takut jadi bahan omongan. Ngerinya, takut kesepian, ya kan? Juga takut berbeda dari teman-temannya. Kok gue beda sendiri ya? Mereka nikah, kok gue enggak? Kok gue belum? Kok gue nggak sama kayak mereka? Gitu kan ya. Masalahnya, rasa takut itu adalah fondasi yang rapuh untuk sebuah pernikahan. Ya, sangat disarankan sih untuk menikah bukan karena lu takut sendirian. Atau takut ini, takut itu, takut dan lain-lain. Ya. Nih, ketika motivasi utama adalah menghindari tekanan, bukan membangun kehidupan bersama, maka resiko munculnya penyesalan nanti akan menjadi lebih besar. Ya, penyesalan apa? Penyesalan macam-macam. Kenapa waktu itu gue nikah? Karena FOMO.
Misalnya, kenapa waktu itu gue nikah padahal orang tua masih belum sembuh? Misalnya, kenapa gue menikah padahal waktu itu ekonomi gue belum bangkit? Misalnya, ya. Pernikahan, saya bacain lagi. Pernikahan itu membutuhkan komitmen jangka panjang. Betul, pernikahan itu adalah ibadah yang seumur hidup. Tidak bisa kamu perlakukan semena-mena gitu ya, seenak kamu sendiri aja, nggak bisa kayak gitu ya. Tekanan keluarga mungkin berlangsung beberapa tahun pastinya. Tekanan keluarga tuh ayo dong nikah, nggak apa-apa, tenang aja ya. Karena pernikahan itu adalah keputusan besar, tidak seharusnya dibuat untuk menyenangkan orang lain dalam waktu singkat. Oh ya udah deh, semua orang nanya aku kapan nikah. Oke, kamu cariin, kalau misalnya udah dapet, gue nggak nanya-nanya lagi, gue nggak lihat-lihat lagi, gue nikahin deh orang itu. Nggak gitu juga sayang ya. Jangan karena takut aja gitu loh. Karena itu adalah fondasi yang rapuh kan tadi saya bilang. Ya. Pikirin baik-baik dulu sebelum menikah, mau siapapun orangnya, yang dipilihin nyangkut deh. Ya, dipilihin orang lain atau pilihan hati kamu, lihat dulu siapa orangnya ya. Jangan ujuk-ujuk FOMO, oke besok aku nikah. Nggak gitu, ya. Nih, selanjutnya adalah yang harus kamu ingat-ingat baik-baik adalah menikah bukan solusi untuk semua masalah. Bisa aja menikah itu adalah sumber utama masalah kalau kamu dan dia pastinya tidak siap untuk menikah, ya kan? Nih saya bacain ada mitos nih yang mungkin populer bahwa nanti kalau udah nikah hidup jadi lebih baik. Wah, kalau udah nikah rezeki juga datang sendiri. Iya sih, tapi yang kayak mana gitu ya, rezekinya kayak gimana, yang hidup lebih baik itu seperti apa gitu nantinya gitu kan ya. Belum tentu saudara-saudara ya kan. Jika seseorang sulit mengelola emosi sebelum menikah, masalah itu tidak otomatis hilang setelah menikah. Ya kan? Jika seorang tidak bisa mengatur keuangan sebelum menikah, pernikahan justru bisa memperbesar masalah tersebut. Nah, ya kan? Kamu pikirin lagi deh baik-baik, ya kan? Terus udah gitu, jika seseorang merasa kosong dan berharap pasangan akan mengisi seluruh kekosongan itu, mungkin dia akan kecewa. Ya kan? Pernikahan itu yang harus kamu ingat bahwa pernikahan itu bukan obat ajaib. Pokoknya kalau kamu nikah semua masalah hilang. Kayak apa ya waktu itu ya, Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nggak kayak gitu. Pernikahan nggak kayak gitu. Ya, itu tagline-nya dia, bukan tagline-nya pernikahan, ya kan? Nah, terus pernikahan adalah tempat dua manusia yang sama-sama tidak sempurna belajar untuk hidup bersama. Ya. Jadi kamu jangan menganggap bahwa pernikahan itu kayaknya itu adalah satu hal yang harus aku lakukan gitu untuk mengatasi semua masalahku. Nggak gitu juga ya. Kalau kamu sakit, betul kamu harus ke dokter. Jadi dokter bisa mengobati sakit kamu. Tapi kalau kamu punya masalah dan kamu menganggap bahwa selesainya hanya karena menikah, enggak gitu ya kan. Karena itu ya, ingat baik-baik, banyak masalah pribadi justru perlu mulai dibereskan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Nah, itu yang paling benar. Kamu punya masalah, beresin dulu satu-satu, beres. Setelah beres semuanya, baru deh kamu menikah. Karena apa? Kamu dan dia menikah itu artinya memasuki hidup baru. Ya kan? Hidup baru bersama dia yang insya Allah akan lebih cerah gitu ya. Bukan bawa anak orang masuk dan nyuruh beresin masalah-masalah kamu yang belum selesai ini. Kasihan anak orang itu dong, ya kan? Dia kan juga tujuan menikahnya pingin bahagia, bukan pingin menyelesaikan masalah. Apalagi menyelesaikan masalah kamu yang nggak ada hubungannya sama dia. Ya coba dipikir baik-baik dulu ya.
Nah, terus ini ya poin terakhir, poin terakhir enggak juga sih. Poin terakhir di part ini maksudnya ya, kamu dengerin baik-baik. Kesiapan menikah itu lebih penting daripada usia. Ya, usia memang penting benar, tapi bukan satu-satunya ukuran. Jadi jangan elu tuh umurnya udah banyak, ayo nikah. Masa sih umur segini belum nikah? Enggak gitu, ya. Nih ya, misalnya contoh soal ada seseorang berusia 25 tahun. Ya, yang sangat matang. Wah, dia matang secara emosional, secara finansial dan lain-lain tuh sudah matang gitu ya. Ada orang yang berusia 40 tahun yang masih sangat sulit untuk bertanggung jawab. Ada ya. Jadi kamu jangan mikir bahwa seseorang seiring dengan pertambahan usia dia akan makin bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Belum tentu juga. Ya. Nah, ini saya bacain lagi. Kesiapan menikah setidaknya menyentuh beberapa aspek. Ya, misalnya kematangan emosional. Kalau dia secara emosional belum matang, saran saya jangan nikah dulu. Kalau kamu masih kekanak-kanakan, jangan nikah dulu. Ya, beresin dulu diri kamu. Ya kan? Sebelum kamu memulai hidup baru bersama dia, sebelum kamu menikah dengan dia. Ya. Terus udah gitu aspek kemampuan berkomunikasi. Ya, komunikasi itu penting banget. Menikah itu ya isinya 95% atau mungkin menurut saya sih 99,9% adalah isinya adalah komunikasi. Jadi kalau kamu tidak bisa berkomunikasi atau tidak mampu berkomunikasi dengan yang baik, terutama dengan calon suami atau calon istri kamu, perbaiki dulu deh ya sebelum kamu nikah sama dia. Ya, karena menikah itu isinya ngobrol. Ya. Yang lain-lain nggak terlalu banyak gitu. Yang paling penting isinya dalam suatu pernikahan itu adalah ngobrol. Ngobrolin apa? Terserah mau ngobrolin apa. Yang receh-receh boleh, yang berat-berat juga sangat boleh. Ya. Nah, terus kesiapan menikah juga menyentuh aspek tanggung jawab finansial. Jangan kamu nganggap umur saya sudah dewasa, saya sudah pantas menikah, jebret kamu nikah. Padahal kamu belum ada pekerjaan misalnya. Padahal kamu tabungannya belum cukup untuk menghidupi anak orang misalnya. Ya, itu juga harus kamu pikirkan baik-baik. Ya kan? Terus udah gitu kemampuan menyelesaikan konflik. Nah, itu dia, menyelesaikan konflik itu adalah bagian dari berkomunikasi yang tadi saya udah jelasin. Ya, harus bener-bener bisa kamu pegang itu komunikasi. Ya kan? Terus juga menyentuh aspek kesediaan untuk berkompromi. Jangan kamu maunya aku doang yang benar. Kamu salah. Kamu udah pasti salah karena aku yang paling benar. Ya, aku kepala keluarga berarti aku yang paling benar. Atau aku kan istri, aku yang harus benar. Kamu tinggal dengerin apa kata aku. Nggak ada urusan kayak begitu dalam sebuah pernikahan. Oke? Ada juga menyentuh aspek komitmen jangka panjang. Itu dia. Kan tadi sudah bilangin pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Ya, komitmennya jangka panjang banget. Sampai kapan? Sampai kamu dipanggil Allah. Insya Allah pernikahan itu berlangsung sampai selamanya, sampai kamu dan dia dipisahkan oleh kematian. Ya, itu dia, makanya ibadahnya paling panjang pernikahan itu, ya kan? Nah, pertanyaan yang lebih penting daripada sekedar umur berapa menikah adalah apakah kamu siap berbagi hidup dengan orang lain. Nah, itu penting banget. Ya, karena yang namanya hidup sendiri, betapapun mapannya kamu, betapapun bertanggung jawabnya kamu, atau bagaimanapun sempurnanya kamu, itu akan jauh berbeda dengan hidup bersama orang lain. Ya, kamu bersedia nggak untuk berkompromi? Ya, apalagi kamu udah kelamaan mandiri gitu, hidup sendirian, apa-apa kamu putuskan sendiri, terus tiba-tiba jebret kamu hidup sama orang lain yang butuh perhatian juga, yang butuh dibela juga, yang butuh
ucapannya didengar juga gitu, pendapatnya didengar juga. Ya, panjang gitu, panjang banget. Untuk memutuskan sebuah pernikahan itu panjang banget. Ya. Oke, untuk kali ini kita selesai dulu segini aja ya. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Oke, minggu depan ini banyak nih yang saya omongin di sini. Ya, baiklah, kalau kamu tadi ketemu atau lihat produk andalan kita minggu ini di sini, produk Oriflame andalan kita di minggu ini, maksudnya kamu mau lihat itu bisa ada linknya di deskripsi ya. Kalau kamu mau diskon 10% atau 20% boleh. Linknya juga ada di deskripsi ya. Kamu lihat itu namanya chat sama saya dengan Oriflame judulnya. Itu akan langsung ketemu sama saya, langsung akan saya jawab di situ. Tapi kalau kamu masih punya pertanyaan tentang kamu kapan nikah, boleh juga ya. Ini ada Nurina Tok hotline di sini. Kamu add aja sosmednya, udah gitu kamu DM deh ya, curhat sama kita karena akan ada yang standby di situ untuk dengerin semua curhat kamu. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Insya Allah sharing saya yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan bisa mencerahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan di part kedua. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.